warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah yang mana dengan takdirnya lah di saat yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama di Dayah Bahur Rasyad Misra dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta peresmian Dayah. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para ahli dan sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati dan muliakan para abu yang telah berhadir, para pimpinan baik dari tingkat sipil, TNI, Polri dan seterusnya, kepada Dewan Guru, para santri, para wali murid serta para undangan, wabil khusus pimpinan Dayah Bahur Rasyad yaitu Tengku Miswari. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin saya 3 tahun yang lalu pernah berkunjung di pesantren ini. Alhamdulillah sekarang saya lihat pembangunannya sangat besar dan santrinya sudah banyak. Walillahilhamd. Berarti ini kali kedua saya berkunjung di sini. Insyaallah dalam waktu yang sedikit mungkin saya akan coba memberi sedikit tausiah, mudah-mudahan bermanfaat hendaknya bagi kita semua. Apalagi nanti malam ada Abi Zahrul Mubarak yang akan memberi tausiah pula. Itu anak kandung. Jadi paginya ayah, malamnya anak berbicara. Karena ayah sudah tua, mungkin hanya sedikit saja. Yang muda nanti malam mungkin lebih panjang lebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Dari ayat yang telah kita bacakan, pernyataan daripada Allah bersedia mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ini adalah kombinasi antara iman
dan ilmu. Kenapa dikombinasi? Karena yang namanya iman itu adalah merupakan pondasi untuk seluruh ibadat yang lain. Kalau kita belum mempunyai iman yang kokoh, iman yang sekedar merupakan dasar untuk ibadat kita, seluruh ibadat yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah. Ibarat rumah tidak berfondasi, di atas gambut kita bangun rumah, tentu akhirnya hancur. Islam juga demikian, ada fondasinya yaitu mengenal Allah. Kalau dalam kitab Jawi yang pernah diajarkan semasa kecil kita di kampung-kampung, yaitu kitab Masailal Mubtadi li Ikhwanil Mubtadi. Di sana dijelaskan oleh pengarang, awaluddin ma'rifatullah. Fondasi agama yang sangat perlu kita isi adalah mengenal Allah. Kalau di dalam kitab Kifayatul Ghulam, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah melaksanakan ibadat sebelum kita mengenal Allah. Di dua-dua kitab tersebut digunakan kata-kata ma'rifah. Ma'rifah di situ dimaksudkan dengan makna lughat, bukan makna istilah tasawuf. Karena ma'rifah di istilah ulama sufi tingkatan yang paling tinggi setelah adanya syariat, tariqat, hakikat dan ma'rifah. Itu ma'rifah tingkatan yang paling tinggi dalam bidang ilmu tasawuf. Mereka sudah sampai dengan tingkat kasyaf, dapat melihat Allah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Karena melihat Allah dengan mata kepala tidak pernah diberi kesempatan sebelum di negeri akhirat kepada orang lain, hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di malam Mi'raj. Allah membukakan hijab kepada Nabi kita sehingga dia dapat melihat Allah langsung dengan mata kepala. Nabi kita waktu itu berada di atas langit yang ketujuh, tapi Allah tidak di situ. Inilah mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Sekarang sudah ada yang mengatakan Allah itu di langit, karena ada dalam Al-Quran, innallahal alal arsyis tawa, Allah bersemayam di atas aras. Itu adalah hal yang mustahil, karena bertempat bagi Allah sesuatu yang mustahil tidak sama dengan kita. Berarti makrifah di dalam dua kitab tersebut makna lughat, mengenal Allah. Cara kita mengenal Allah tidak sama dengan mengenal satu sama lain, sesama manusia. Kalau secara kebiasaan jumpa satu sama lain bersalaman, setelah itu menyebut nama. Kalau di Aceh ini jarang menyebut nama saat bersalaman, itu jarang terjadi. Kemudian setelah saling menyebut nama masing-masing, kalau sekarang ambil nomor HP-nya, nomor WA-nya, nomor HP-nya, itu berkenalan satu sama lain sesama manusia. Tetapi kita mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya Allah. Untuk dikoreksi secara mendetail dalam Al-Quran, kita tidak punya kesanggupan. Maka di sini ada imam kita yang telah mengoreksi daripada Al-Quran tentang ilmu tauhid yang ditinggalkan kepada kita sebagai sumber ilmu untuk mengenal Allah, yaitu Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Itu imam kita di bidang
tauhid, di bidang ilmu tauhid. Kemudian di bidang fikih Imam Syafi'i atau Maliki, Hambali dan Hanafi. Di bidang tasawuf Junaid Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu imam bagi kita tentang mengikuti tata cara mengenal Allah di bidang tauhid dan tata cara melaksanakan ibadah, syarat, rukun dan sahnya di bidang fikih, dan cara berakhlakul karimah di bidang tasawuf. Inilah gerakan yang saya gerakkan yang bernama Tastafi, Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi, tasawuf, tauhid dan fikih. Karena ketiga ilmu tersebut wajib dipelajari oleh setiap individu muslim, bukan fardu kifayah. Tauhid fardu ain, fikih pun fardu ain, tasawuf pun fardu ain. Arti fardu ain harus dikuasai oleh setiap individu, berlainan dengan fardu kifayah. Ilmu pertanian, ilmu peternakan dan sebagainya itu fardu kifayah. Dalam satu kecamatan, kabupaten ada seorang yang mengerti, tidak berdosa semuanya, tapi pahala kepada yang mengerti saja. Sedangkan yang fardu ain wajib dipelajari, wajib dimengerti dan didalami oleh setiap individu. Kalau tauhid sekurang-kurangnya bertaklid. Bagaimana kita bertaklid apabila orang bertanya kepada kita tentang adanya Allah? Kita menjawab, saya diajari oleh ibu saya Allah itu ada. Hingga di situ saja sudah memadai untuk bertaklid di ilmu tauhid. Ataupun saya dikatakan oleh guru saya Allah itu ada, titik, sudah memadai tentang tauhid secara bertaklid. Tetapi tentang sah iman kita, di sana ada berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan masih kafir, belum mukmin. Ada yang mengatakan sudah mukmin tetapi belum sempurna. Tingkat yang kedua, sanggup menjelaskan keterangan. Apabila orang bertanya tentang Allah bagaimana? Allah ada. Keterangannya adanya alam. Adanya alam, yang dimaksud dengan alam di sini masih wallah, yang bukan Allah itu alam. Dengan alam menjadi dalil adanya Allah. Bagaimana alam menunjuki kepadanya Allah, adanya Allah, dia belum tahu cara menjelaskannya. Sudah memadai. Di situ dikatakan dalil ijmali, dalil secara global tentang adanya Allah, adanya alam. Tingkat yang ketiga, bagaimana pendapat kamu tentang adanya Allah? Saya beriktikad Allah itu ada. Keterangannya adanya alam. Caranya alam menunjuki kepada Allah bagaimana? Dia sanggup menjawab. Alam sesuatu yang baharu. Makna baharu, mula-mulanya tiada, kemudian baru ada. Tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa yang mengadakannya, yaitu Allah. Itu sudah dalil tafsili, dalil secara terperinci. Itu imannya sudah kuat. Tapi ada lagi yang datang, seperti yang tadi ada datang syubhat, orang mengatakan Allah di langit, itu fardu kifayah untuk menjawabnya, tidak dituntutkan kepada setiap individu. Apabila kita sudah memperoleh dasar ilmu tauhid yang ditamsilkan oleh para ulama, ilmu tauhid adalah umpama tanah bagi orang yang bertani, fikih tanaman, tasawuf pagar. Tidak mungkin kita bertani tanpa tanah, yaitu tidak mungkin kita beribadat tanpa tauhid. Kemudian tidak mungkin hasil daripada tanah tanpa ditanami tanaman. Itulah fikih, mengajarkan kita cara beribadat, syarat sah, rukunnya dan yang membatalkan ibadat. Kemudian setelah ada tanah dan tanaman, perlu dipagari. Setelah ada tauhid dan fikih, kita beramal. Perlu dijaga amal kita dengan akhlakul karimah, dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Inilah
tiga ilmu yang wajib kita pelajari. Semoga ke depan amal kita bisa sah dan sempurna dengan adanya tauhid, dengan adanya fikih. Di sana dijelaskan syarat, rukun dan sah batalnya ibadat. Kemudian ada akhlakul karimah dengan ilmu tasawuf. Para hadirin, para undangan, para santri dan dewan guru sekalian, di hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah menganjurkan kita untuk menjadi orang alim, kun aliman. Sebaiknya kita semuanya mempunyai ilmu pengetahuan. Yang diutamakan di sini adalah ilmu agamanya. Karena sekarang betapa terjadi kekacauan dalam masyarakat yang tidak mempunyai ilmu. Kadang-kadang terhadap orang yang mempunyai ilmu pun mereka tidak percaya. Sekiranya semuanya mempunyai ilmu, tidak saling berantakan dalam masyarakat. Semua menguasai ilmu. Untuk menjadi seorang yang alim mungkin tidak mungkin semuanya. Maka Rasul memberi tingkat yang kedua, muta'alliman. Sekiranya engkau belum jadi seorang yang alim, hendaknya jadilah kamu seorang yang bersedia untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adakala di pesantren, adakala di sekolah, di mana saja tempat yang bisa digunakan untuk menuntut ilmu. Tidak mesti pesantren, tidak mesti sekolah. Kalau menurut saya di kafe pun bisa menuntut ilmu. Sambil ngopi bisa menuntut ilmu. Karena Rasulullah berpesan, khudil ilma walau kana fi famil bahaim. Ambillah ilmu walaupun ilmu itu keluar daripada mulut binatang. Jadi di kafe itu bisa belajar, bukan hanya ngopi saja. Falillahilham, di Banda Aceh, Masjid Raya Banda Aceh, selama pandemi dilarang berkumpul untuk belajar ilmu atau mengaji, dilarang dekat-dekat saf, salat berjamaah dan Jumat, semuanya dilarang. Tapi masyarakat nampaknya sangat antusias untuk belajar ilmu. Mereka belajar di hotel. Belum pernah dengar kita ada pengajian di hotel. Hermes, Kriyat, Permata Hati, tiga buah hotel dibuka pengajian Tastafi karena dilarang di Masjid Raya. Kemudian di kafe, kalau di Banda Aceh ada satu kafe Nanggro, warung kopi Nanggro namanya. Di sana pun dibuka pengajian, dan ramai di tempat-tempat yang lain yang bukan Masjid Raya seperti Masjid Lampaseh Kota. Jadi satu tempat yang dilarang terjadi di 5 tempat yang lain. Yang lain tentang pengajian Tastafi. Begitu antusiasnya masyarakat untuk belajar sekarang. Walillahilham. Selanjutnya yang namanya muta'alliman itu beda dengan mustami'. Kalau belajar itu harus ada guru dan ada pedoman, yaitu kitab atau buku yang diajari. Kalau mustami' seperti hari ini saya yang berbicara, para hadirin mendengarnya, itu mustami' yang tingkat ketiga. Tingkat yang keempat, muhibban. Jadi orang alim tidak sempat. Jadi orang yang belajar pun tidak sempat. Jadi orang yang mendengar pun tidak sempat. Paling kurang mencintai kepada orang yang alim, orang yang muta'alim, orang yang mustami'. Wala takun khamisan fatahlik, dan jangan sekali kamu jadi yang nomor 5, yaitu alim bukan, muta'alim bukan, mustami' bukan, muhibban pun bukan, akhirnya binasa. Itu anjuran Rasulullah dalam hadis tersebut. Kita kombinasikan dengan ayat, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Fondasinya sudah ada, yaitu iman, kemudian alladzina utul ilma, ditambah lagi dengan mencari ilmu pengetahuan, terutama yang fardhu ain, yaitu fikih,
tauhid, fikih dan tasawuf, kemudian dilanjutkan dengan yang fardu kifayah. Demikian sepintas hal-hal yang perlu kita dalami, kita kuasai dalam rangka kita beriman, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke depan iman, amal kita akan menjadi amal yang saleh, yang sangat berguna di hari akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abu, lumayan banyak Abu masuk melalui WA, karena mungkin Abu jarang-jarang kemari. Mungkin para jamaah atau undangan sudah mempersiapkan pertanyaan dari 2 hari yang lalu Abu, mungkin karena saya tengok di WA bertubi-tubi masuk pertanyaan. Ada juga pertanyaan bersifat syariat, tauhid dan tasawuf, ada juga semacam curhat Abu. Baik, yang pertama, hibah sepenuhnya untuk anak bungsu disebabkan kakak dan abangnya sudah mapan kehidupannya. Bagaimana Abu? Itu yang pertama, bagaimana seorang orang tua menghibahkan sepenuh hartanya kepada anak yang bungsu karena kakak-kakak atau abang-abangnya sudah mapan. Bagaimana Abu? Yang kedua, orang tua buat surat jual beli ke anak perempuan disebabkan tidak mempunyai anak laki-laki, jadi dijual dengan harga yang sangat murah. Artinya kepemilikan orang tua jatuh ke anak-anak perempuan. Oleh sebab itu para wali tidak bisa mengambilnya lagi, jadi dijual. Umpamanya Abu, harga rumah 200 juta mungkin dijual 20 juta, sehingga semua harta orang tua berpindah kepada anak-anak perempuan dengan status jual beli. Dua dulu Abu. Yang pertama, hibah sepenuhnya untuk anak bungsu karena kakak-kakaknya sudah mapan. Yang kedua, jual beli ke anak dengan harga yang sangat murah sehingga wali tidak bisa mengambilnya. Terima kasih Abu. Terima kasih. Selama orang tua masih normal pikirannya, harta yang milik dia boleh diberikan ke siapa saja. Yang dibatasi di saat dia sudah sakit, yang mengakibatkan dari sakit itu hingga meninggal dunia, itu tidak lewat semuanya hibah. Kalau bukan untuk waris, sepertiga tanpa izin daripada waris. Tetapi kalau hibah kepada waris, harus izin waris yang lain. Kalau disingkatkan, selama orang tua masih normal, belum sakit, sah saja hibahnya kepada siapa saja, apalagi kepada anaknya. Tetapi apabila sakit, itu sepertiga yang lewat untuk orang lain tanpa izin daripada ahli waris. Tetapi apabila hibah kepada waris, harus izin waris yang lain. Yang kedua apa? Yang kedua Abu, bagaimana status hukum orang tua buat surat jual beli ke anak perempuannya? Memang dijual seluruh hartanya, baik itu bangunan atau tanah, dengan harga yang sangat-sangat murah sehingga para wali tidak bisa mengambilnya lagi. Terima kasih. Yang namanya jual beli dalam syariat kita tidak ada patokan harga. Mau jual mahal sampai tidak laku boleh, mau jual murah sampai cepat laku pun boleh. Apabila wali, ini maksudnya ayah, menjual hartanya kepada anak perempuan, nggak ada anak laki-laki, kalau faraid bisa masuk wali, adik ayahnya bisa masuk mengambil harta, sah saja ya, sah jualnya walaupun dengan harga yang murah. Tetapi
apabila niat dalam hati si ayah supaya wali tidak boleh masuk, berdosa. Karena yang memberi faraid kepada wali Allah. Kita berencana menghalang-halangi supaya tidak bisa masuk, berarti menghalangi program Allah. Coba ditinjau di segi yang lain. Di saat ayah meninggal, yang berfungsi ganti ayah siapa? Wali. Nikahnya wali, yang memelihara kalau masih kecil wali. Jadi Allah maha ahli, maha bijaksana kepada orang yang berhak mengganti wali di saat tidak ada anak sendiri, anak kandung, wali diberi hak untuk faraid. Jadi sedikit saja yang efeknya tidak bagus ada dalam hati sang ayah menjual anak, menjual hartanya secara murah kepada anak perempuan supaya wali tidak boleh masuk. Ini hukumnya haram dan berdosa, tapi jual belinya tetap sah. Harta itu berpindah milik anak perempuan. Demikian. Baik Abu, sebelumnya nanti kalau ada jamaah atau para undangan yang tidak sempat kami bacakan, kami mohon maaf. Saya lihat WA saya ini tidak berhenti-berhenti masuk. Selanjutnya Abu, wakaf balai pengajian. Jadi wakaf satu tanah untuk balai pengajian digantikan dengan sedekah ke masjid. Misalnya kita jual tanah balai pengajian tersebut yang diwakafkan memang untuk balai pengajian, dan uangnya kita gunakan untuk pembangunan masjid yang memang kekurangan uangnya. Yang kedua, masalah itikaf. Itikaf apakah dihitung kalau tertidur? Jadi pertama mungkin kita masuk ke masjid sebentar saja, yang itikaf langsung tidur. Jadi selama tertidur itu apakah dihitung kita pahala sunat itikaf? Selanjutnya, itikaf wajib atau nazar. Apakah ada ketentuan minimal berapa lama yang harus kita itikaf? Banyak sekali di satu orang ini. Boleh tiga dulu Abu. Yang pertama, wakaf balai pengajian digantikan uangnya, dijual tanahnya dan disedekahkan ke pembangunan masjid. Terima kasih. Yang namanya wakaf itu ada ketentuan dalam hukum fikih, la tubah wala turas wala tuhab. Harta yang telah diwakafkan untuk satu keperluan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dihibahkan, karena pemiliknya tidak ada, berpindah kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjual, WA dulu kepada Allah taala. Jadi sama, diwakaf untuk pesantren, kita jual pakai harga tanah itu untuk masjid. Kenapa tidak ada orang yang mewakaf untuk masjid? Yang nakai bro ya. Balik tanah yang diwakaf untuk masjid ya, pula pegat masjid. Pegat masjid kan minta dana lain. Yang mengherankan, rumah 3 bulan selesai, permanen 2 tingkat lagi. Masjid puluhan tahun tidak akan selesai. Itu tugas kita semua. Jadi bab terbit peng ke masjid ke mungkin ke pesantren cuma nak kauri molo. Dapat tacok pulang. Jadi tidak boleh. Yang kedua Yang kedua Abu, masa itikaf, apakah kalau kita tertidur terhitung pahala itikaf? Dan itikaf wajib atau nazar, apakah ada ketentuan minimal berapa lamanya? Terima kasih. Definisi itikaf menurut pandangan agama tetap lewat kadar tumakninah dalam masjid. Menetap dalam masjid lewat kadar tumakninah. Tumakninah nama ukuran. Tumakninah berhenti setelah bergerak.
Umpamanya kita berdiri kemudian bergerak untuk rukuk, Allahu Akbar, sudah tetap sebentar, itu tumanina. Untuk i'tikaf lebih sedikit daripada kadar tumanina. Tidak ada larangan tidur bagi orang yang i'tikaf. Setelah niat, yang penting adanya niat, aku i'tikaf sunat karena Allah Ta'ala, jika tidak nazar. Tetapi kalau nazar, aku i'tikaf karena nazar, karena Allah Ta'ala, kemudian langsung tertidur, nggak jadi masalah, karena tertidur pun termasuk menetap dalam masjid lewat kadar tumanina. Demikian. Orang Aceh Tamen, Abu Pandi-Pandi, ini kita bilang tadi 2 pertanyaan dibuat di sini, 1, 2 dan atau, sehingga Abu harus menjawab 4 pertanyaan satu orang. Tapi nggak apa-apa karena memang ilmu. Baik Abu, saya seorang istri yang mau menyenangkan hati suami. Nah, ini pasti dari ibu-ibu. Jadi Abu, saya mempercantik diri dengan memasang gigi kawat, menyuntik obat pemutih kulit, rebonding atau meluruskan rambut dan lain-lain supaya dipandang oleh suami saya itu cantik. Apakah semua yang saya lakukan itu termasuk merubah takdir Allah? Tolong penjelasannya Bu, dan apa hukumnya? Terima kasih. Terima kasih. Semuanya itu merubah takdir, tidak boleh, haram hukumnya. Untuk mempercantikkan diri supaya suami tidak kawin lagi, kan itu tujuannya kan. Kan ada cara yang lain, nggak perlu suntik pemutih, nggak perlu rebonding, rebonding, tidak perlu pakai kawat gigi. Karena waktu saya masih kecil ada gigi yang bercabang. Yang pertama tidak tercabut, yang lain pun tumbuh. Kadang-kadang disentuh cantiknya seseorang wanita. Kenapa dipakai kawat lagi? Bahkan saya jijik melihat orang yang pakai kawat gigi. Kalau suami Anda suka, ya terserahlah. Jadi mempercantikkan diri di hadapan suami, ingat di hadapan suami. Saya ulang lagi, di hadapan suami. Hukumnya boleh dan dapat pahala sunat, tetapi terbawa untuk mempercantikkan diri kepada pesta, kepada di mana tempat ada acara-acara, itu hukumnya haram, dipertontonkan kepada laki-laki yang lain. Mungkin pertanyaannya Abu khusus untuk suami sendiri nih Abu. Ya, alhamdulillah baik. Tapi karena yang 3 perkara itu dilarang dalam agama, tidak boleh. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau marahnya Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada manusia apabila yang dikerjakan itu marah sang pencipta. Umpama suami kita paling suka pakai celana pendek, tidak boleh, karena agama melarangkan kita terbuka aurat dan lain sebagainya. Baik Abu, tadi ada masuk WA nih, katanya Bapak Kapolres Tangsel mau bertanya katanya. Boleh, silakan Bapak Kapolres, langsung aja, mic-nya ada dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi mungkin pertanyaan saya bertanya kembali, tapi di hadapan masyarakat banyak. Yang pertama, bagaimana pandangan ulama terkait masalah vaksinasi? Yang kedua, hukum vaksinasi secara syariat. Terima kasih. Iya Pak Bupati. Pak Bupati juga tidak mau kalah dari Pak Kapolres. Kami persilakan. Ini Abu, banyak sekali sekarang masyarakat yang datang ke saya sudah konsultasi ke NPU sini, tidak ada solusi. Terutama wakaf untuk musala awalnya. Tapi ketika saya tanya, yang mewakafkan masih hidup, sudah tidak tahu lagi siapa dulu yang mewakafkan. Kemudian judul wakafnya dulu diketahui atau tidak, tidak tahu.
apakah judulnya dulu untuk musalah atau untuk masjid. Tapi sekarang ini musalah, kami mau rubah masjid. Solusinya bagaimana Abu? Sementara mereka harus bangun masjid di situ. Ada beberapa musalah sini atau menasa, kalau kita di Aceh di sini musalah, awalnya pegang musalah ya pegang. Di Aceh pegang menasa. Kenapa dong berdoa menasa? Karena menampung di jemaah dan mereka kepingin ada jumatan di sana. Mereka datang ke saya, Pak Budi Kiwancara, supaya dia ke masjid menasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wadi. Beri aplausan dulu kepada pimpinan-pimpinan kita yang sangat peduli dengan syariat dan tidak mau mengambil keputusan sebelum di-approve sama ulama. Baik, pertanyaan dari Bapak Kapolres tadi. Yang pertama masalah pandangan ulama terhadap vaksinasi, dan yang kedua apa hukum dalam Islam vaksinasi. Baik Abu Dito, silakan. Terima kasih. Vaksinasinya istilah sekarang, dari dulu sudah ada dalam agama kita. Yang jadi masalah karena diterapkan oleh pemerintah, kita rame-rame nggak suka kepada pemerintah. Ini yang masalahnya, rame-rame nolak, apalagi ada hoak. Dalam agama kita kan ada kunut nazilah. Di saat ada suatu musibah, baik di negeri kita atau negeri orang Islam yang lain, sunat membaca kunut nazilah, vaksinasi. Cuma tidak ada istilah dalam kitab fikih vaksinasi. Istilahnya kunut nazilah, berdoa untuk menolak bala yang datang dari negeri lain supaya tidak datang ke negeri kita, ataupun bala yang telah masuk ke negeri kita, ada doanya Allahumma rfa', yang belum masuk Allahumma dfa', yang sudah masuk Allahumma rfa', ya Allah angkat bala yang sudah terjadi di negeri kami. Ini yang masalah. Maka kun aliman, kamu semua harus mempunyai ilmu. Karena tidak ada ilmu, menganggap apalagi yang melaksanakan itu program pemerintah semua tidak benar. Ini salah. Kalau sudah ada kacamata ilmu, diproses melalui ilmu. Yang untuk kanak-kanak itu imunisasi. Bahkan hanari budinan imunisasi kan bawa anak semua ke posyandu, vaksin juga. Cuma namanya di saat itu imunisasi. Dulu waktu saya masih kecil, cacar dulu digores, itu baru baru suntik. Itu sudah lama terjadi dalam masyarakat. Kenapa di saat corona datangnya vaksin, untuk vaksinasi tidak mau orang ikut? Pertama, corona disebarkan secara hoax, tidak ada. Saya sudah merasakannya. Ya, apa betul apa tidak betul saya pun tidak mengerti. Yang pokoknya saya sakit dan tidak merasa sakit yang lebih sakit sebelum itu. Bulannya datang panas seperti ada api kiri kanan. Saya pulang dari rumah sakit Jumpa Birin karena ada cucu, lahir cucu dari itu. Pulang dari rumah sakit terasa dalam mobil panas. Rupanya di rumah sakit itu sudah ada yang kena, sudah dibersihkan. Mungkin kuman-kuman itu ada yang menunggu saya, tidak semuanya minggat. Jadi saya sakit 6 hari di kampung, kemudian dibawa ke Banda Aceh, hasil swab positif, dirawat di ruang ricu 8 hari sudah negatif. Kemudian saya diminta oleh Irwandi Yusuf, gubernur, mantan gubernur dan yang dalam penjara, suruh ngomong sedikit, direkam untuk disebarkan kepada masyarakat bahwa Abu sudah merasa sendiri karena pemerintah Aceh sangat susah menghadapi masyarakat karena hebatnya berita hoax corona itu tidak ada. Setelah itu
Saya pernah dalam pengajian di Birin, orang bertanya tentang vaksin. Waktu itu saya mengeluarkan satu hadis vaksin. Mungkin seluruh dunia belum ada. Masa ada hadis vaksin? Cuma kalimat vaksinnya yang tidak ada. Saya bercanda dengan orang yang merekam, tulis aja hadis vaksin. Rupanya langsung ditulis. Di saat itu saya mempergunakan hadis Al-Ma'iddah Baitud Dawa wal Himyah Ra'su Kulli. Al-Ma'iddah Baitud Da wal Himyah Ra'sud Dawa. Ma'iddah lambung, sumber penyakit. Berpantang itu yang paling baik daripada berobat. Kita merokok, siapa baik kita pantang tidak merokok dengan terus menerus merokok hingga saat paru-paru tinggal 20% lagi baru berhenti. Kan lebih baik berpantang. Berpantang itulah vaksin. Sebelum datang penyakit kita vaksin supaya vaksin itu menolak penyakit tidak datang. Kalau dikaji tentang hukum fikih, vaksin itu wajib. Nah, perlihati hadis wajib vaksin la darar wala dirar. Kita tidak boleh memelaratkan diri sendiri dan tidak boleh memelaratkan orang lain. Contohnya, ada dinding tembok yang hampir roboh. Kita di situ, apakah kita menatap terus menahan jatuhnya dinding tembok atas badan kita atau lari? Yang nendang hinan nak tembok watah atau nuplung yang dipilih saat menyembegah neplung itulah vaksin. Menyembegah nepedun itulah menahan penyakit. Kemudian ada lagi dalam kaedah usul fiqh ad-daruriyatul khamsu, ada 5 hal yang dengan sebab 5 hal tersebut Allah mengutuskan Rasul. Yang pertama, hifdzuddin. Rasul diutuskan oleh Allah untuk memelihara agama. Di saat Rasulullah datangkan nanggro Makkah dalam keadaan musyrik, dia berdebat kaedah li Rasul. Hadir le Tuhan hanya siro Allah. Kemudian nalong hifdzun nafsi, agama kita melarang membunuh, termasuk membunuh diri sendiri, tidak mau vaksin. Kemudian ada hifdzul mal, dilarang mencuri dan merampok. Kemudian ada hifdzul akal, dilarang minum minuman yang memabukkan. Hifdzun nasab, dilarang berzina dan sebagainya. Ini daruriyat khamsi dalam usul fiqh. Tugas Rasul yang utama dalam 5 pembahagian tersebut, yang termasuk di antaranya adalah hifdzun nafsi. Kita wajib menjaga diri sendiri supaya jangan binasa. Memang ajalnya di tangan Allah. Sebelum ajal kan berpantang mati. Tugas kita adalah berobat dan menjaga diri supaya jangan kena penyakit. Demikian. Oh, ada. Get, ada Bapak Bupati tadi menanyakan banyak musalah atau menasah di Aceh Tamiang ini yang berstatus mau menaikkan statusnya ke masjid Abu, mungkin dengan kapasitas terlalu banyak masyarakat, Pak Bupati ya. Jadi tokoh-tokoh masyarakat mengalu ke Pak Bupati. Sementara ini Pak Bupati pending dulu sebelum sharing-sharing dengan ulama dulu. Terima kasih Abu. Ini ada hubungan dengan pertanyaan tadi. Tanah wakaf untuk pesantren, bisakah dijual untuk dikasih uangnya kepada pembangunan masjid? Ini garisnya. Harta apa saja yang telah diwakafkan kepada satu tujuan tidak boleh dialihkan. Tabang benar kan? Tanah wakaf untuk pesantren mau dijual, uangnya kasih untuk masjid. Kenapa demikian pemikiran? Kan sangat konyol. Kata minta apa yang lain untuk pegang masjid, keput ya pula tanah wakaf.
Demikian kan untuk menaikkan tingkat dari menasah musalla jadi masjid, itu bukan urusan kita. Naik hana bak tanya apa nya musalla dinaikkan jadi masjid, bukan urusan kita. Enggak ada jabatan pemerintah ke situ. Tengku pun enggak ada. So tipe Allah. Karena kitanya al-mu'min ya'khudhu dina an rabbih la an ra'yih. Yang namanya orang beriman agama menurut Allah, tidak pakai pikiran. Yang pakai pikiran Mu'tazilah. Bena dalam masyarakat program pindah pulau harta wakaf. Hon yang wakaf tetap sinan. Solusi na baju. Lu bengeh kena gol lah. Nya ka bengeh tak nyo. Solusinya Pak Upati, tempat yang diwakaf untuk musalla atau menasah tidak boleh dirubah jadi masjid. Salat Jumat bisa. Salat Jumat tidak wajib di masjid atas tanah sah. Jadi yang baik mubah fungsi wakaf untuk musalla, untuk menasah, tingkat ke masjidnya nak ku dengar itu. Kan tugas kitanya. Nyan kat tajuk solusi laju yang sebenarnya wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah sangat luas. Masa pikiran kita picik bumi salahnya ndak pergi ke masjid. Hai fikir dong kan, bak kenung tak ide kan bak udah bak kenung bak sangat jauh. Akan lagi yang pendapat kita dalam masyarakat minta peng belah tanah pergi masjid, bumi Allah luas, tanah-tanah belah masjid tambah gle-gle je tak kerok. Tu pun menasah yang kena wakaf untuk menasah saya robah untuk jadi masjid. Tapi ingat, wakafnya tidak boleh robah. Mendirikan Jumaat di situ boleh, tidak disyaratkan solat Jumaat dalam masjid. Demikian. Baik, mungkin kesimpulannya salat Jumat boleh selain masjid, tak boleh di lapangan, di menasah, tidak perlu dinaikkan status dari menasah ke masjid. Mungkin Pak Bupati puas, Pak Bupati ya. Mantap. Pak Ketua Dewan sabar dulu karena masyarakat yang banyak pertanyaan nih. Ada juga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Abu, bukan kami tidak mau menanyakan. Seperti ada pertanyaan apakah anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan kalau tidak ada laki-laki. Tadi Abu telah menjawab itu adalah wali. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, bagaimana hukumnya hasil penjualan kopi, teh dan lain-lain di kafe yang ada musik karaoke-nya, Bu? Jadi hasil penjualan air minumnya, baik makanannya dan semua dalam kafe itu, tapi ada live musiknya. Jadi tidak disebutkan apakah live musiknya cowok apa cewek. Yang mungkin ya agak negatif lah Bu, ada cewek-ceweknya di situ, ada musik, tapi hasil dari penjualan kopi, teh dan lain-lain. Baik, yang kedua, sampai batas manakah kekhadaman istri kepada suami? Jadi sampai batas mana istri itu patuh kepada suami? Misalnya suami menyuruh istri memasak, mencuci dan lain-lain. Apakah perintah suami tersebut dalam merupakan suatu kewajiban khadam kepada suami? Terima kasih Abu. Jadi yang pertama tadi kafe live, ada live musiknya. Apakah hasil dari penjualan jual belinya merupakan hasil yang haram? Terima kasih. Yang dijual kan kopi, musik tidak dijual tuh, cuma untuk menghiburkan pelanggan. Ini termasuk terjadi dua hal di satu tempat. Ada sisi baiknya, sekurang-kurangnya walaupun tidak wajib atau sunat, mubah. Ada sisi yang tidak baik, makruh ataupun haram. Dalam kitab fikih ada kalimat haisu. Haisu berfungsi untuk takkid, untuk
memisahkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Contoh, kita salat di satu tempat, kita pakai sepatu, buka sepatu, ambil sandal orang untuk berwuduk. Nyo mandung lagi yang kejadian, kamu naruh karena kamu tu tilap. Nya nurun tu sepatu getuk tilap go merampok. Merampok dalam istilah fikih bukan pakai bedil, senjata, menguasai hak orang lain. Contoh, ini kursi disediakan untuk saya, datang orang duduk merampok. Memakai sandal orang lain merampok, hukumnya haram. Walaupun untuk salat Abu. Walaupun untuk salat. Jadi ini cerita orang salat, bapak-bapak salat pakai sepatu, buka sepatu, curi sandal orang lain, berwudu. Buka pemikirannya dan pegang-pegang hidron ini kacau loh. Mana ada dipinjam, pemiliknya enggak ada situ, curi. Itu hak orang lain, dirampok, dicuri untuk berwudu. Kemudian selesai berwudu, masuk lagi salat. Di segi yang haisu, kalau di fikihnya ada kata-kata haisu, di segi dia merampok berdosa, hukumnya haram. Di segi salatnya lengkap syarat dan rukun, sah, mendapat pahala. Kan? Bunuh pertanyaan. Bak kafe-nya nak karaoke yang dijual milik dia, bubuk kopi milik dia, air milik dia, dijual untuk orang lain, itu sah karena sip syarat jual beli. Kullu ainin tahirin mamlukin muntafa'in, tiap-tiap benda yang suci milik, ada manfaat, sah jual. Tentang adanya karaoke itu segi yang lain, dia mungkin tidak pungut ongkos kan, dengar kalau karaoke enggak bayar, jadi uang yang masuk harga kopinya, bukan harga dengar karaoke. Ini lebih-lebih lagi, berarti dia menyediakan hiburan untuk banyak pelanggan datang, itu saja. Jadi uang yang masuk halalan thayyibah semuanya. Demikian. Baik Abu, selanjutnya tadi sampai batas manakah hadam istri ke suami, misalnya disuruh memasak, mencuci dan lain-lain, ada batasannya enggak Abu? Lebih batas mana? Mungkin istri enggak tahan lagi Abu, ada kebanyakan nyuci, masak, ada batasannya enggak Abu? Nyo kapalo dah pegang hukum nak canggaru rumah tu. Sebenarnya banyak hal yang tidak wajib dikerjakan oleh istri. Maka ulama dulu sepakat memberikan harkat sama suami setengahnya kepada istri, karena ada hal yang tidak wajib dikerjakan. Tugas kita suami membawa pulang beras dan lauk baunya, pakaian dan tempat. Istri tidak wajib memasak nasi untuk suami. Nyan kagak toroyong tak boleh, tagun bu. Alayan menyuci baju tidak wajib. Sampai memberi susu ASI kepada anak kandung sendiri tidak wajib. Jadi nyata buka hukum fikihnya nak canggaru aju di rumah tu. Kalau urinang tim bubuk tak boleh. Anak bupu itu nagam kawin lain. Urina beramita lako yang kaya yang upah mandu. Jadi banyak hal yang tidak wajib dikerjakan oleh istri. Yang wajib saat suami pulang harus siap, sudah mandi, sudah dandan dan sebagainya, membuka sepatu suami, diantarkan ke kamar, apalagi buka baju dan sebagainya. Kalau suami ajak mau tidur langsung tidur, itu tugas istri. Pajak pun tu batu kau nama salah le ana rumput magun. Jadi nyokeh para ulama yang dulu sepakat di luar syarat, ini adat bukan hukum syarat, harta si harkat gono gini diberikan kepada istri setengah ataupun sepertiga, karena banyak hal yang dikerjakan oleh istri yang tidak wajib menurut hukum agama, tetapi sudah jadi kebiasaan, sudah jadi adat. Yang namanya pu rumah mulai daripada magun, tempuh bro, tempuh rumah, rah baje, selua dan sebagainya.
Demikian. Baik Abu, sekali lagi kami himbau kalau memang pertanyaan Bapak atau Ibu tidak kami tanyakan, ini semua dikendalikan oleh waktu. Baik Abu, apa yang wajib diucapkan pada lafal hijab dan kabul? Karena banyak versi yang harus mengatakan fulan bin fulan, ada yang harus mengucapkan untukku pada saat kabul. Bolehkah kita cuma mengatakan saya nikahkan adikku untukmu? Apakah sah Abu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata-kata cerai kita bawakan bercanda, misalnya Abu, kalau macam-macam ku talak kau, sekedar bercanda Abu, apakah jatuh talak? Terima kasih Abu. Jadi yang pertama, apa yang wajib diucapkan pada lafaz hijab kabul pada saat nikah? Karena banyak versi. Jadi pertanyaan Bapak ini, bisakah kita cuma mengucapkan saya nikahkan adikku untukmu? Selesai. Terima kasih. Yang penting dimaklumi oleh calon lintu dan saksi. Saya nikahkan adikku untukmu. Calon lintu tahu siapa adiknya, namanya, orangnya, saksi pun tahu, sah. Tidak wajib menyebut nama. Salah satu cara untuk dimaklumi oleh calon lintu dan saksi dengan menyebut nama dan lengkap dengan nama ayahnya. Ulang. Ya Bu. Yang kedua, talak bercanda Bu. Kalau macam-macam ku talak kau, sambil bercanda dan ketawa-ketawa, apakah jatuh talaknya Bu? Kalimat untuk menceraikan istri ada yang sareh, ada yang kinayah. Yang sareh, mana sareh? Jelas, tidak boleh takwil. Talak, firaq, sirah. Talak, bahasa Indonesianya talak juga kan? Firaq, cerai. Sarah, menyenangkan, dia tidak terikat lagi dengan kita suaminya. Kalau lafaz yang tiga ini diucapkan tidak boleh canda-candaan, tetap jatuh. Kalau kinayah boleh, tidak sareh kinayah. Lagi aku tidak suka lagi sama kamu, kamu pulang saja ke tempat orang tuamu. Jadi itu tidak jelas untuk talak. Boleh jadi pulang sementara, nanti saat balik baikan kembali ya. Itu kalau talak diucapkan itu tidak ada jalan untuk tawil, tetap jatuh walaupun bercanda. Baik Abu, kira-kira dia bisa tambah 2 jam lagi ya. Kalau begitu banyak pertanyaan, kalau peserta yang tidak membawa HP atau tulisan boleh, mic ada disediakan oleh panitia. Baik Abu, ini pertanyaan ibu-ibu lagi. Assalamualaikum. Ada yang bertanya langsung? Silakan kalau ada. Baik, kasih ke itu, di sana ada ibu-ibu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Abu, satu pertanyaan dari saya Abu tentang mengenai pernikahan. Misalkan ada satu pasangan suami istri sudah bertahun-tahun dalam menjalani hubungan suami istri, bahkan sudah mempunyai anak 3 ataupun sampai 5. Terakhir ketika udah jauh hubungannya tadi, baru tahu
rupanya hubungan dari suami istri orang tadi waktu pernikahannya itu tidak sah. Misalkan wali yang memang menikahkan tadi fasik, ataupun memang wali yang tadi bukan wali yang memang berhak untuk menikahkan perempuan tadi. Lalu bagaimana hukum status suami istri yang sudah lama menjalin hubungan tadi? Apakah wajib menikah ulang? Dan bagaimana status anaknya tadi? Apakah bisa dibangsakan kepada ayahnya? Sekian atas jawaban, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bonus. Karena di saat terjadi pernikahan, calon suami dan istri tidak mengetahui bahwa nikahnya tidak sah. Ini dalam fikih dikatakan syubhat. Anak yang terjadi dalam nikah yang syubhat, tidak jelas sah dan tidak sah, tetap dibangsakan kepada ayahnya. Di saat sudah diketahui nikahnya tidak sah, ke depan wajib nikah kembali. Jadi yang kau ikutnya bonus nak boleh bohane dalam nikah syubhat subut nasab kepada ayahnya. Demikian. Baik, ada lagi? Silakan. Kalau enggak, melalui WA pun sangat banyak. Itu ibu-ibu, ada itu yang tunjuk tangan, mungkin lupa bawa HP. Tolong panitia di sudut kiri. Pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Abu, jadi satu pertanyaan dari saya Abu, masalah sembahyang, niat sembahyang. Apa bedanya kalau kita katakan fardu ataupun berle? Akan berle leho ataupun fardu duhur. Gimana beda antara dua lafaznya? Sekian, nyaman Abu, mohon jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk ibu-ibu, itu ada satu lagi biar sekalian dijawab sama Abu. Itu yang di pojok kiri, panitia. Ya, mungkin tidak sampai kertas atau lupa bawa HP. Biar sekalian dijawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang akan saya tanyakan, Abu, apakah perbedaan kurban sunat dan kurban wajib? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua pertanyaan Abu dari ibu-ibu. Yang pertama, apa bedanya lafaz niat ucapan fardu dengan bahasa Aceh ucapan perle? Yang kedua, mohon penjelasan tentang kurban wajib dan bedanya apa dengan kurban sunat. Terima kasih Abu. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada beda. Fardu dan perle, cuma beda bahasa. Mau kata-kata fardu silakan, mau kata-kata perle silakan, karena Allah berdua bahasa aja. Kemudian kurban, hukum dasar yang diberi Allah kepada kitanya, kurban sunat. Menyata puput nafala hana tapubut hana dosa, dan menyakurubun tunat dia tapaju kedua bacu yang gad ati lah itu kan. Bahkan na pendapat sepertiga pun boleh. Jadi tiap tahun tak kurubun nyalagangan pura mamagang tak belum mesti kilo mentang kena tengah tak sia ju kurubun tu perle tengah rumah, yang lain tak bagi kepada fakir miskin. Menyakurubun wajib, jalur wajib kaoi, menyona tama kaoi baru wajib, menyahana tama kaoi han wajib. Hukum ji wajib sia, menyahana ta sia dosa dituntut orang akhirat, dan leh ta sia hanjit pajo leh tanyo yang kurban dan urang yang getanyo tanggung nafkah. Nyona masalah betul pun atuk ka kena urang hua-hua kameng menjelang hari raya kurban. Ditanya apa aku pun kameng
Honeme kambingnya mau dibawa ke mana kambing tersebut, mau dikurbankan. Karena urung pegah wajib siya yang salah. Baru wajib siya apabila ada teringat dalam hatinya saat dia menjawab untuk kurban, dijadikan kurban. Kalau dalam istilah fikih kan insya'iyah. Kalau hanya berita kan mahtamalah sidqa wal kadhiba. Yang namanya berita mungkin benar, mungkin bohong, mungkin dusta. Jadi jawaban kambing untuk kurban itu berita, bukan insya'iyah, bukan memastikan secara agama untuk kurban. Letak berkembang di khutbah di raya, ditanya untuk apa? Untuk kurban, wajib sembelih, tidak ada tuh. Kecuali ada kasat menjadikan binatang itu untuk kurban. Istilah fikih kan ja'li insya'iyah, yang hana masalah. Mungkin. Baik, sebenarnya nih waktu bolehlah terakhir karena mic-nya dua peserta aja dari ibu-ibu, kita kasih kesempatan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini Adi, seperti yang saya lihat, saya pernah melihat seorang ibu yang dinikahkan sama anak kandungnya. Apakah itu hukumnya sah atau tidak? Begitu saja, terima kasih. Baik, satu lagi, tolong panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Abu Mudi, mungkin satu pertanyaan bagi kami ibu-ibu yang bekerja membantu mencari nafkah untuk rumah tangga. Apakah sangat berdosa bagi kami ibu-ibu yang selalu terlambat pulang daripada suami yang juga bekerja? Terima kasih Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi pernikahan antara anak kandung dengan orang tua, bagaimana Bu kelanjutannya? Yang kedua, seorang yang berprofesi mungkin PNS atau apa yang membantu nafkah untuk suami tapi selalu terlambat pulang, bagaimana Bu? Terima kasih. Nikah dengan anak kandung tidak sah, karena yang namanya anak itu mahram, bukan ajnabi. Seorang wanita sah nikah dengan ajnabi yang bukan mahram. Mahram itu termasuk bapak, adik, abang, paman, anak, tidak sah nikah. Dan apabila sudah terjadi, wajib oleh pemerintah kalau dah tahu dipisahkan keduanya. Selanjutnya surah kedua. Maaf Bu, yang dimaksud tadi yang menikahkan mamahnya anaknya. Maaf, kami pun tidak nyambung tadi. Ya, jadi wali daripada ibunya itu anaknya, bagaimana itu? Tidak sah, karena anak tidak termasuk wali dalam istilah fikih. Walaupun dalam bahasa Indonesia kadang-kadang anak pun dikatakan wali. Wali lughatan, wali tukang urus, karena wali itu tukang urus. Wali syar'an ayah, nenek, adik ujungnya adik, anak-adik dan sebagainya. Anak bukan wali. Jadi seorang wanita dinikahkan oleh anaknya tidak sah. Yang kedua, profesi sebagai PNS, Abu, biasanya suaminya lambat makan atau bagaimana? Itu adalah hak suami. Tanya aja sama suami. Saya bekerja terlambat pulang, bisa atau tidak? Kalau dikata oleh suami tidak bisa terlambat pulang, ya berhenti aja bekerja, kerja di rumah saja. Padub gaji benar laki balakon Allah Taala. Baik, sekali lagi kami mohon kepada jamaah, kami minta maaf, tapi ada solusinya. Nanti malam akan datang putra dari Abu, seorang ulama muda dari Mudi, yaitu Abu Mudi. Semua pertanyaan bapak-bapak ibu saya hitung ini ada sekitar 16 pertanyaan lebih kurang. Nanti malam akan dikupas habis pada saat zikir akbar dan selawat akbar bersama
Habib Fahmi Assegar dan Abi Budi. Tapi ini saya lanjutkan sedikit karena memang pertanyaan berhubungan dengan pertanyaan tadi. Tanggung Abu tadi ada menyebutkan hukum live musik di kafe. Sekarang pertanyaan beliau melanjutkan sedikit, apa hukum live musik? Apakah haram atau halal, Abu? Mohon penjelasan sedikit lagi, Abu. Galak dengan habis-habis. Yang memang banyak persoalan, Abu, karena Abu pun datang 4 tahun sekali. Ke depan gak mau datang lagi karena banyak pertanyaan. Yang namanya musik ada 2 alat. Ada alat yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak boleh umpamanya suling pun seruling lah berata insya. Seruling, gitar, drum yang gendang yang dua belah bisa ditepuk, gendang piano, ada beberapa, karena itu syiar pemabuk. Pandangan agama kita itu syiar pemabuk, biasa dimainkan oleh orang-orang mabuk, maka agama melarangkan. Yang boleh awal-awalnya itu duf rebana. Sekarang naik tingkat lagi, hadrah. Di palunya sebelah saja, enggak 2 belah. Ya, itu boleh menurut agama. Bahkan disunatkan di saat peresmian perkawinan. Izhar, menampakkan, menyatakan orang ini sudah nikah dengan dimainkan rebana ataupun hadrah ataupun punanya rapai lah. Jadi tergantung les musik yang di kafe tadi. Jikalau dipakai alat yang haram, les musiknya pun haram. Menyediakan haram, mendengar pun haram. Tetapi karena yang dijual bukan les musiknya, kopinya,